Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Allah mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Kenapa? Hadirnya kita di situ berarti persetujuan terhadap dia. Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Walaupun hati kita mungkin nggak setuju, tapi kehadiran kita adalah persetujuan itu sendiri. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan saya mau menjawab ceramahnya Ustadz ini, dan menurut saya itu ceramahnya yang dapat menyinggung ataupun sakit hati umat-umat yang lainnya ya. Dan sebenarnya ceramahnya itu tidak seharusnya dibilangkan seperti itu ya. Dan ada juga tadi kata-kata menghina agama. Sebenarnya agama mana yang merasa dihina ya? Dengan ibadahnya agama itu, Islam nggak merasa dihina karena dia melakukan suatu ibadahnya karena dia mempunyai agamanya sendiri. Jadi kita sih nggak merasa dihina dan tidak merasa mereka tidak menghina agama-agama lain gitu. Tapi kenapa Anda mengatakan menghina agama? Ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah penghinaan dengan ibadahnya mereka. Itu kan kepercayaannya masing-masing ya. Percaya masing-masing, ibadahnya masing-masing, kitabnya masing-masing. Ya. Sekarang kalau mengatakan kafir ya, yang kafir itu yang seperti apa dan kafir itu bagaimana ya. Kalau orang kafir mungkin, apakah Anda tidak tahu orang kafir itu yang seperti apa, yang bagaimana? Kalau orang kafir itu yang perbuatan yang sangat-sangat membuat semua orang rugi dan membuat banyak menyakitkan orang, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan dia tidak mengingat dan dia tidak tahu tentang hal-hal suatu kebaikan dan tidak sama sekali tidak tahu Alkitab maupun kitab apapun, itu baru namanya kafir. Tapi kalau Anda mengatakan ke tempat ibadahnya orang kafir, kenapa Anda mengatakan ke tempat ibadahnya orang kafir? Ibadah berarti bukan orang kafir ya. Ingat, ceramah Anda jangan menyakitkan dan membuat umat yang lainnya akan membenci dan saling menjelekkan. Jadi dengan ceramah Anda ini banyak umat yang tidak suka dan sakit hati. Kita sebagai umat Islam, dan Islam mengajarkan tuntunan-tuntunan dalam Alkitab suci Al-Quran, mengajarkan itu semua, mengajarkan hal-hal kebaikan. Tentang haram hukum itu ini di situ sudah ada, tapi Anda sendiri tidak memahami dan tidak mengerti yang sesungguhnya hidup ini bagaimana. Dalam logika saja ya, kehidupan ini, seandainya ibarat ada orang sangat susah dalam kehidupannya, memang perlu kita membantu, sedangkan dia dari agama lain, apakah kita tidak bisa membantu? Apakah kita tidak bisa menolong? Masya Allah, kita
sama-sama makhluk Allah. Ya. Ajaran Islam mengajarkan kebaikan semua. Dalam kitab suci Al-Quran menuntun kita ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Tapi kenapa Anda dalam ceramahnya tidak mengajarkan suatu kebaikan ataupun mengingatkan semua umat itu berbuat baik? Dengan ceramah Anda justru menyakitkan umat-umat yang lain. Apakah itu tidak berdosa? Karena kita mau agama apapun, kita di hadapan Allah kita sama-sama makhluk Allah. Ya. Allah tidak pernah membenci siapapun. Allah tidak pernah melarang siapapun akan berbuat apa. Silahkan. Allah tidak akan pernah melarang. Cuman kan kita harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan kita. Jadi mereka mau beribadah, mereka mau percaya kepada siapa, asalkan tidak merugikan orang lain. Ya. Mereka beribadah tidak ada merugikan orang lain. Ya. Jadi atas ceramah Anda ini justru merugikan orang lain. Karena apa? Mereka dari agama-agama mereka akan sakit hati dengan ceramah Anda itu. Makanya kalau kita mau berceramah, kalau belum paham, belum mengerti yang sesungguhnya hidup, Anda jangan dulu berceramah lah. Kalau Anda hanya tahu dalam diri Anda saja, tidak tahu dengan hal yang benar, Anda jangan ceramah dulu. Pelajari dulu. Ya, pelajari dulu. Justru ketauhidan itu yang seperti apa? Bagaimana mendalami tentang sesungguhnya hidup. Kita hidup ini diharuskan bagaimana dengan sesama manusia ataupun sesama ciptaannya Allah ataupun makhluk Allah. Ya. Dalam ajaran Islam aja kita membenci seseorang aja sudah tidak boleh. Kita harus saling memaafkan bila mana ada kesalahan. Tapi kenapa Anda menjelekan umat-umat yang lain, mengatakan kafir itu ini? Itu tidak boleh seperti itu, ya. Berarti ceramah Anda bukanlah ceramah untuk supaya orang itu berbuat baik, tapi justru ceramah Anda itu akan banyak membenci Anda sendiri. Ya, karena banyak umat yang merasa sakit hati dengan kata-kata Anda itu. Sekarang kalau masalah untuk peribadahan dan ibadah, kita semua mempunyai kitab masing-masing. Dan di dalam kitab itu semua juga mengajarkan suatu kebaikannya. Tidak ada mengajarkan kitab itu mengajarkan suatu keburukan, itu tidak ada. Semua juga mengajarkan suatu kebaikan. Jadi kalau Anda berceramah seperti itu, janganlah dikatakan lagi seperti itu. Janganlah diucapkan lagi seperti itu. Pelajarilah dulu. Ingat, yang Anda katakan kafir, itulah mereka juga mempunyai suatu kitab. Ya, mempunyai keyakinan. Dan mereka juga beribadah, berarti dia melaksanakan dengan ajarannya yang harus ia lakukan dan kewajibannya. Dan kita sebagai orang Islam, ya, sebagai orang Islam janganlah ibaratkan kita membeda-bedakan antara umat-umat yang lainnya. Kita sebagai orang Islam, marilah kita bergandengan tangan, ya,
marilah kita saling menghargai, saling memahami. Jadi di antara kita tidak ada keselisihan paham, tidak ada salah paham, tidak ada saling menjelekan, tidak ada saling menyakitkan. Jadi marilah kita bergandengan tangan. Jadi kita mengingatkan sejarah juga. Perjuangan Indonesia itu dengan semua kaum umat yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia macam-macam agama. Semua agama itu memperjuangkan dan ikut berjuang untuk merdekanya Indonesia ini. Makanya tetaplah kita bersatu seperti dahulu. Sebelum merdekanya Indonesia, rakyat Indonesia, bersatunya rakyat Indonesia dari berbagai macam agama memperjuangkan demi kesejahteraan Indonesia atau rakyat Indonesia. Maka dengan kebersamaan, dengan bersatunya kita semua, maka kita bisa seperti ini. Maka jaga kata-kata Anda, hargai semua kaum umat yang ada di Indonesia ataupun di alam dunia ini. Dengan kata-kata Anda, ceramah Anda menyakitkan, buatlah Indonesia ini tenang. Buatlah Indonesia ini sejahtera. Buatlah Indonesia ini selalu bersatu. Kita jangan memandang dari agama apapun, kita semua sama. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama makhluk Allah. Kita sama-sama mempunyai keyakinan masing-masing. Jadi di antara kita jangan saling menjelekan, jangan saling menyakitkan. Marilah kita bersatu, tetap bersatu. Seperti dulu memperjuangkan Indonesia seperti ini dengan bersatunya kita. Bersatunya rakyat Indonesia. Ingat, di antara kita jangan saling menjelekan. Ya, masalah ibadah, keyakinan masing-masing jangan dikatakan kalau itu menghina agama. Kalau yang menghina agama itu yang seperti apa? Bukan yang orang beribadah dikatakan itu menghina. Terus agama lain dengan kepercayaannya, terus Anda mengatakan atau tafsir Anda mengatakan itu menghina agama. Allah tidak pernah membenci, melarang atas perbuatan-perbuatan manusia. Cuman semua juga manusia yang berbuat atau yang mempertanggungjawabkan ialah sendiri. Jadi kalau masalah tentang haram hukumnya, kita berwisata ke tempat ibadahnya orang kafir atau ke Candi Borobudur. Kalau Anda ingat, Candi Borobudur itu sejarah. Ya, sejarah itu. Itu jangan dilupakan, itu sejarah-sejarah. Jadi kalau Anda mengatakan haram hukumnya, ya, kalau kita berwisata ke tempat orang kafir ataupun ke tempat ibadahnya orang kafir, saya mengatakan dengan sangat-sangat tidak setujunya dengan kata-kata Anda itu. Ya, ingat, kata-kata Anda menyakitkan umat yang lainnya. Buatlah negara ini bersatu, tetap selalu bersatu.
Sebenarnya kalau Anda paham tentang yang sesungguhnya, Anda tidak akan mungkin berbicara seperti itu. Anda mengatakan seperti itu berarti Anda belum mempunyai suatu hal berpikir yang benar ataupun yang baik untuk semua umat yang ada. Jadi Anda pelajarilah dulu sesungguhnya kebenaran, kebaikan, ya, pelajarilah dulu. Jangan Anda dulu ceramah, jangan berceramah dulu, ya. Saya sangat tidak setuju dengan apa yang Anda ceramahkan itu, karena ceramah Anda tidak baik. Pahamilah dulu yang sesungguhnya hidup, karena kita membuat suatu perdamaian adalah itu juga ibadah. Damaikanlah negeri ini. Dengan ceramah Anda mengatakan damaikanlah negeri ini, kita saling, itu juga adalah suatu ibadah, karena itu menunjukkan suatu hal kebaikan. Tapi kalau Anda memang ingat, tapi kalau Anda tidak tahu, maka Anda itu berbicara seperti itu. Sebenarnya yang haram itu yang berbicara seperti itu. Karena haramnya bagaimana? Haram hukumnya kita menyakiti orang lain. Haram hukumnya kita menyakiti umat-umat yang lain. Haram hukumnya kalau kita membuat rusak umat-umat lain. Haram hukumnya kalau kita membuat manusia bertikai. Diakibatkan ceramah-ceramah yang tidak tahu tentang hal kebenaran dan kebaikan. Ya, yang haram itu, makanya Anda tuh harus tahu tentang hukum dan haram. Hukumnya seperti apa, haramnya seperti apa. Justru Anda kalau menghancurkan umat ataupun menyakiti umat-umat yang lain, apakah itu tidak berdosa? Karena kita sama makhluk Allah kan? Kita tidak ada bedanya di hadapan Allah. Maka luruskanlah, benarkanlah yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi ajaran Islam semua mengajarkan suatu kebaikan. Yang tidak baik dan tidak benar itu cara-cara penyampaian Anda yang pahamnya dalam diri Anda sendiri, tidak tahu paham yang sesungguhnya. Makanya berceramah banyak yang salah, banyak yang menyakitkan umat-umat yang lain karena Anda belum paham tentang sesungguhnya dalam Islam. Dalam Islam semua mengajarkan suatu kebaikan, bersatunya manusia ataupun umat di alam dunia ini. Bukan memecahkan umat. Bukan untuk saling menyakitkan kepada umat yang lainnya. Ingat itu. Jadi pelajarilah dulu sebelum Anda berceramah. Jangan sempat Anda merusak umat. Ya. Dasarilah semua itu dengan adanya Pancasila, pri kemanusiaan dan pri keadilan, persatuan Indonesia. Ya, persatuannya Indonesia, pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ingat itu. Di dalam Pancasila semua itu adalah baik demi bersatunya rakyat Indonesia. Tapi datangnya ceramah Anda menyakitkan semua rakyat. Ingat, kenang sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berbagai macam agama. Ya. Ingat ceramah Anda itu. Belajarlah dulu. Kalau Anda sudah merasa baik dan dianggap semua kaum umat ceramah Anda itu baik, baru Anda berceramah. Ya. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.